Baiklah anak-anak, pembelajaran untuk tema 4-nya kita lanjutkan, masih tentang globalisasi, yaitu subtema 1 globalisasi di sekitarku, dan kita ke pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran 6. Masih tentang menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Ya. Jadi informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk gambar berseri. Pertama-tama, kamu harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, tuliskan ulang informasi yang didapat. Barulah kamu dapat membuat gambar berdasarkan informasi penting tersebut. Nah, jadi bagaimana gambar berseri itu bisa dibuat? Berikut coba lihat contoh ya. Pada contoh gambar seri berikut Bapak tampilkan tentang proses penyaluran dan distribusi listrik. Ya, ada gambar A, ada gambar pembangkit listrik, gambar B, transformator, penaik atau penurun tegangan, sudah kemarin kamu belajar apa itu trafo. Yang C tentang menara, sutet, ya, tegangan tinggi yang sering kamu lihat di jalan-jalan yang tiangnya tinggi. Kemudian yang D, jaringan distribusi. Dan yang terakhir, yang E adalah aliran listrik sampai ke rumah penduduk. Nah, itu 5 gambar yang merupakan contoh dari gambar seri. Ya, gambar berseri itu artinya semua gambar dari yang disajikan itu mempunyai kaitan antara satu dan lainnya. Nah, coba kalian sekarang sambil membaca sebuah bacaan dengan judul Peran Listrik bagi Kehidupan. Salah satu penemuan yang membuat perubahan cukup besar bagi kehidupan manusia yaitu penemuan listrik. Listrik menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Listrik dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, diciptakan sebagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik seperti setrika, kulkas, penanak nasi, untuk memudahkan pekerjaan manusia. Itu paragraf pertama ya. Situ bisa kalian baca. Ya, lanjut. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Selain dari pembangkit listrik, energi listrik juga diperoleh dari sumber portable atau yang mudah dibawa-bawa seperti baterai dan aki. Nah, itu paragraf kedua menjelaskan tentang energi alternatif selain listrik. Nah, paragraf ketiga, listrik di Indonesia banyak menggunakan sumber tenaga berupa air atau PLTA, uap atau PLTU, diesel atau PLTD, gas atau PLTG, dan menggunakan panas bumi atau PLTPB. Jika energi listrik tidak pernah ditemukan, maka kondisi dunia tidak akan seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi akan berjalan dengan lambat dan manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi keperluan hidupnya. Itu paragraf keempat, ya, menjelaskan tentang pembangkit listrik. Nah, coba sekarang kalian berlatih. Ini ada beberapa soal. Yang pertama, mengapa listrik penting bagi kehidupan? Ya, jadi listrik penting bagi kehidupan karena listrik dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mempermudah, ya, itu intinya. Yang kedua, apa saja sumber pembangkit listrik di Indonesia? Sumber pembangkit listrik di Indonesia itu ada PLTA tenaga air, PLTU menggunakan uap, PLTD diesel, PLTG gas,
dan panas bumi atau PLTBB. Yang ketiga, apa saja informasi yang penting yang dapat kamu peroleh dari teks tersebut? Tuliskan dalam bentuk poin-poinnya. Jadi, informasi penting yang dapat kamu peroleh apa saja? Antara lain, sebagai berikut. Coba kamu dari bacaan yang Bapak bacakan tadi. Apa saja poin-poin yang dapat kamu peroleh? Nah, yang pertama, salah satu penemuan yang membawa perubahan cukup besar bagi kehidupan manusia yaitu penemuan listrik. Dan energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Nah, poin penting yang ketiga, listrik di Indonesia banyak menggunakan sumber tenaga air atau PLTA, uap, PLTU, diesel, PLTD, gas, PLTG, dan panas bumi atau PLTBB. Nah, demikian untuk sebagai bahan latihan kalian, caranya menjawab. Berikutnya, menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Nah, gimana cara menghargai keberagaman kegiatan ekonomi? Ada beberapa hal yang bisa Bapak tunjukkan di sini, cara menghargai keberagaman kegiatan ekonomi, ya. Karena salah satunya adalah ketika kalian melihat ada pedagang di jalan misalnya, ya. Gimana caranya menghargai? Nah, keberagaman kegiatan ekonomi adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Syukur di dalam beragam bentuk, salah satunya dengan saling menghargai dan menghormati keberagaman. Manfaat yang kita peroleh sikap tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan sebagai barang ekonomi. Nah, kalau kamu bisa menghargai keberagaman ekonomi, tentu akan memudahkan untuk memperoleh kebutuhan yang kamu inginkan. Nah, contoh sikap menghargai itu apa saja? Ya, berikut contohnya ya. Nah, bisa kamu nanti dipraktekkan di lingkunganmu. Yang pertama adalah satu, memuji hasil usaha orang lain, ya. Itu cara menghargai. Kemudian melakukan persaingan usaha secara sehat dan jujur. Tidak boleh iri hati, tidak boleh mengganggu usaha orang lain. Nah, yang ketiga itu adalah menghormati antar pelaku ekonomi, dan yang keempat adalah menerima keberagaman ekonomi karena saling melengkapi, dan yang kelima adalah tidak mengejek seperti Bapak bilang tadi usaha ekonomi orang lain. Ya, demikian penjelasan Bapak tentang pembelajaran ke-6 ini. Mohon anak-anak selalu mengikuti, menyimak pembelajaran dengan baik, sehingga bisa nantinya bermanfaat untuk kalian, ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Selanjutnya silakan ikuti tugas-tugas melalui Google Form yang akan Bapak bagikan nanti, ya. Terima kasih.